Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Geraha, perkenalkan saya Dr. Asridio. Saya dokter umum di Rumah Sakit Geraha Hermin. Sebentar lagi kita telah sampai di penghujung bulan suci Ramadan. Setelah 1 bulan berpuasa, kita mengakhiri bulan penuh berkah ini dengan merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Lebaran biasanya menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga. Berkumpul di hari raya Idul Fitri kurang lengkap tanpa adanya makan bersama. Seperti biasa, beragam makanan tersaji di meja makan. Bagi keluarga kita yang menderita hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat, atau yang sedang hamil, harus lebih berhati-hati ketika memilih makanan, terutama untuk makanan yang mengandung santan, lemak, dan gula yang tinggi. Walaupun sedang dalam suasana lebaran, tidak ada salahnya kita tetap menjalani pola makan dan hidup sehat. Di sini saya akan membagikan sedikit informasi mengenai tips menikmati lebaran yang sehat. Yang pertama yaitu waspada santan. Saat lebaran akan terhidang berbagai macam jenis makanan dengan bahan santan, bahan bakunya santan, seperti opor ayam, rendang, gulai daging, dan lain-lain. Namun, Anda perlu juga berhati-hati, karena berbagai jenis makanan tersebut mengandung kolesterol dan kalori yang sangat tinggi, yang justru nanti bisa menimbulkan masalah kesehatan dan berbagai penyakit. Semakin kental santan, semakin tinggi pula kandungan lemak dan kalori yang terdapat di dalamnya. Dalam segelas santan aja itu terkandung lebih kurang 550 kalori. Standar kebutuhan kalori di setiap negara itu berbeda-beda. Di Amerika Serikat itu disarankan untuk mengkonsumsi 2.700 kalori. Namun di Inggris juga mengatakan itu per harinya itu 2.500 kalori. Sementara hidangan bersantan biasanya menggunakan lebih dari 1 cangkir santan. Bayangkan saja apa yang terjadi bila terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang bersantan tersebut. Apalagi kombinasi dengan karbohidrat, contohnya seperti lontong, nasi. Hal ini tentu bisa memicu peningkatan berat badan yang berlebih. Bila terus meningkat tanpa terkendali, berat badan berlebih kemudian bisa memicu beragam gangguan kesehatan. Misalnya obesitas, kemudian serangan jantung, stroke, kemudian bisa juga diabetes mellitus atau gula darah yang meningkat di pembuluh darah. Adakah batas aman konsumsi makanan bersantan setiap hari agar terhindar dari serangan penyakit? Pada dasarnya tidak ada aturan khusus yang disepakati untuk asupan santan dalam tubuh. Artinya, tidak ditemukan batasan berapa banyak makanan bersantan yang aman dikonsumsi dalam 1 hari. Sebagai perkiraan, Anda sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung santan hingga 1 cangkir dalam sehari. Sementara untuk mengidap penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol, dan penyakit jantung, makanan yang tinggi lemak menjadi pantangan sehingga sebaiknya tidak dikonsumsi. Kemudian tips yang kedua yaitu memperhatikan porsi makan. Selama berpuasa, tubuh menjalani proses pengeluaran racun atau detoksifikasi. Oleh sebab itu, tubuh memerlukan penyesuaian kembali terhadap makanan yang dikonsumsi. Porsi makanan pun harus diperhatikan. Jangan makanan dengan porsi yang berlebihan. Sebelum mengambil semua makanan, tetap terlebih dahulu apa yang akan Anda makan dan seberapa porsi yang dapat diterima tubuh. Standar kebutuhan kalori harian di setiap negara itu berbeda-beda. Di Indonesia, itu terdapat tabel angka kecukupan gizi atau AKG, yang dimana menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, tabel ini memuat anjuran beberapa banyak kalori dan zat gizi dalam angka kecukupan gizi yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok usia. Kebutuhan kalori ini merupakan patokan rata-rata untuk setiap kelompok usia. Anda dapat berkonsultasi lebih lanjut kepada ahli gizi untuk mengetahui kebutuhan kalori Anda maupun keluarga Anda secara rinci. Tips yang ketiga yaitu batasi jenis makanan. Batasi ketika mengkonsumsi makanan yang bersantan dan berminyak.
Sebab makanan bersantan dan berminyak mengandung lemak jenuh atau lemak jahat yang tinggi. Sehingga dengan banyak mengkonsumsi makanan ini akan membuat LDL atau low density lipoprotein atau kolesterol jahat dalam darah Anda akan menjadi tinggi. Kemudian HDL atau high density lipoprotein atau kolesterol baik itu Anda sedikit atau rendah. Yang pertama yaitu potongan daging sapi yang mengandung banyak lemak. Kemudian yang kedua yaitu susu atau produk susu seperti keju, krim, dan es krim. Kemudian yang ketiga yaitu minyak tropis atau yang kita sebut dengan minyak kelapa atau minyak sawit. Kemudian yang keempat yaitu santan. Kemudian lemak trans merupakan lemak yang terdapat pada makanan yang mengandung minyak nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yaitu yang pertama yaitu gorengan atau makanan yang digoreng. Kemudian yang kedua yaitu makanan ringan seperti snack, keripik, ciki-ciki. Kemudian yang ketiga yaitu makanan yang mengandung margarin. Baik, yang pertama yaitu batasi makan makanan yang mengandung lemak jahat. Setelah Anda mengetahui tentang lemak jahat, yaitu lemak jenuh dan lemak trans, maka Anda lebih bisa mudah memilih makanan yang lebih sehat. Pilihlah makanan yang mengandung lemak namun tetap sehat dan khas lebaran seperti dada ayam tanpa kulit, kemudian kacang mete, dan kacang almond. Sedangkan makanan seperti semur daging atau sambal daging, rendang yang mengandung lemak yang sangat tinggi sebaiknya perlu Anda hindari atau konsumsi dengan porsi yang sedikit. Kemudian pilih makanan rendah lemak. Untuk mengurangi konsumsi makanan berlemak jahat saat lebaran, Anda bisa mengganti atau memilih jenis makanan yang rendah lemak, ya misalnya yaitu mengurangi konsumsi daging merah atau jeroan yang banyak tersedia saat lebaran. Coba beralih pada makanan yang mengandung lemak baik seperti ikan, tahu, tempe, hingga kacang-kacangan. Kemudian tips yang keempat yaitu mengurangi konsumsi makanan yang manis. Saat lebaran, tentu akan menjumpai banyak sekali makanan yang banyak mengandung gula, lemak, karbohidrat, dan kalori yang tinggi. Oleh sebab itu, batasi konsumsi makanan tersebut untuk mengontrol kadar gula di dalam darah dalam tubuh. Tips yang kelima yaitu tetap konsumsi sayur dan buah. Walaupun di saat lebaran banyak makanan kurang baik untuk tubuh kita, namun mengkonsumsi sayur dan buah yang kaya serat sehingga bisa mengimbangi kolesterol dalam tubuh dan juga membantu melancarkan sistem pencernaan. Kemudian tips yang terakhir yaitu minum air putih yang cukup. Hindari soft drink atau minum manis lainnya. Tetap perbanyak minum air putih atau lebih baik jika kita memilih susu yang rendah lemak, yogurt atau susu kedelai untuk menambah kalsium dan protein bagi tubuh kita. Sekian tips dari saya dan semoga bermanfaat. Saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ramadan Karim, Syawal berkah. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di info medis dan tips selanjutnya.